Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari manajemen 19K Universitas Buana Perjuangan akan menjelaskan mengenai materi penerapan metode tren dan variasi musim pada warung martabak berkah mata kuliah statistika ekonomi. Adapun kelompok 4 di sini, yang pertama ada Ahmad Yusuf, yang kedua ada Endang Susanti Simalango, yang ketiga ada Mardiansa Fajar, yang keempat ada Tiara Valerina, yang kelima ada Nur Samsiah, yang keenam ada Nidia Konita, yang ketujuh ada Rizky Sukma Purnama, yang kedelapan ada Tubagus Imam Hanafi. Adapun tujuan di sini, yang pertama untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data penjualan martabak. Yang kedua untuk meramalkan pendapatan usaha martabak berkah pada hari ke-15. Yang ketiga mengetahui indeks musim pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-14. Lanjut ke materi yang akan kita bahas di sini adalah perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata. Kelompok kami sudah mendapatkan data martabak, penjualan martabak di sini berjumlah 14 hari. Kemudian untuk menentukan nilai rata-rata di sini kita terlebih dahulu membagi dua kelompok, yaitu kelompok pertama K1, yang kedua K2. Di sini kan sudah mendapatkan data 14 dibagi menjadi 2, itu mendapatkan 7. Otomatis K1 di sini dari hari pertama sampai hari ke-7, K2 di sini dari hari ke-8 sampai hari ke-14. Lanjut, di sini kita mencari nilai rata-rata K1 terlebih dahulu. Cara mencari nilai rata-rata K1 di sini, kita menambahkan data penjualan dari hari pertama sampai hari ke-7, kemudian dibagi menjadi 7, hasilnya 33,57. Dan untuk nilai rata-rata yang kedua sama aja, tinggal ditambahkan 25, 20 sampai 60 itu ditambah dibagi menjadi 7, akan mendapatkan hasil 32,71. Di sini kita sudah mendapatkan nih nilai tengah-tengah dari K1 K2. Nilai tengah-tengah dari K1 K2 di sini, K1 nilai tengah-tengahnya berada di hari ke-4, dan K2 di sini nilai tengah-tengahnya berada di hari ke-11. Kemudian kita mencari nilai untuk hari ke-4. Cara untuk mencari nilai ke-4 di sini kan syaratnya kita harus mengetahui nilai titik tengah terlebih dahulu. Sudah mendapatkan, berarti nilai titik tengah K1 di sini 4. Otomatis kita simpan nih angka 0 di hari ke-4. Kemudian kita tambah ke atas 1, ke bawah 1. Semakin ke atas itu negatif, semakin ke bawah itu positif. Di sini sudah ada contohnya ini, 0, -1, -2. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke hari 14, yaitu 10. Kemudian sama aja dengan nilai X untuk hari ke-11. Mencari nilai X untuk hari ke-11 di sini, kita kan sudah dapat nih nilai tengah-tengah K2. Nilai tengah-tengah K2 itu ada di hari ke-11. Otomatis kita simpan 0 itu di hari ke-11. 0, kemudian ke atas -1, -2, -3, kemudian 1, 2, 3. Terus lanjut, perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata. Persamaan tren di sini kita mempunyai rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di sini kan kita belum mengetahui nih nilai X di sini. Kemudian kita sudah mencari nilai rata-rata kelas 1 dan kelas 2. Kita cari dulu nih nilai X di sini. Nilai X di sini rumusnya adalah nilai rata-rata K2 dikurangi nilai rata-rata K1, kemudian dibagi nilai tengah-tengah K2, kemudian dikurangi nilai tengah-tengah K1. Di sini sudah mendapatkan, yaitu
32,71 dikurangi 33,57 dibagi 11, berarti hari ke-11 dikurangi ke 4. Hasilnya itu adalah min 0,12. Kemudian kita langsung masukin nih ke rumusnya. Rumus di sini kita kan apabila kita hendak meramalkan data penjualan hari ke-15, di sini kelompok saya kan akan mencari dan meramalkan gitu data penjualan pada hari ke-15. Akan memperoleh dengan cara memasukkan salah satu S sebagai berikut, yaitu rumusnya kita masukin aja A ditambah B dikali X, yaitu Y hari keempatnya adalah 33,57 ditambah min 0,2 dikali X. Berarti kita cari hari ke-15-nya. Sini hari ke-15-nya adalah 33,57 ditambah min 0,12 dikali 11. 11 ini dari mana? 11 ini dari hari ke-15 dari nilai X-nya itu. Kemudian ini sudah mendapatkan 3357 ditambah min 1,32, yaitu hasilnya 32,25. Lanjut cara peramalannya. Jumlah pelanggan hari ke-15 menggunakan persamaan dengan dasar ke-4. Berarti kita X-nya itu 11. Maka Y sama dengan 33,57 ditambah min 0,12 dikali X. Kemudian 32,57 ditambah min 0,12 dikali 10. 33,57 ditambah min 1,32 sama dengan 32,25. Oke, lanjut. Di sini lanjut ke materi metode kuadrat terkecil. Metode kuadratik kecil di sini kan ada hari pelanggan, yaitu disertai dengan kode Y, kemudian kode X, Y dikali X, kemudian X kuadrat. Di sini hari sudah tertera ya, kita mendapatkan hari jumlah 14, kemudian pelanggannya sudah ada, ini jumlah pelanggannya di sini sudah ditambahkan, yaitu totalnya 464. Kemudian kita mencari nilai kode X-nya terlebih dahulu. Kita mencari nilai titik tengahnya terlebih dahulu. Di sini kan genap nih, otomatis tidak ada nilai titik tengahnya. Kita bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian 14, 12, berarti otomatis ini titik tengahnya itu berada di angka 7 sama 8. Otomatis di sini tinggal dikasih aja. Berarti otomatis 1 dibagi 2 menjadi 0,5. Kemudian kita simpan di min 0,5 itu di hari ke-7, kemudian 0,5 plus 0,5 itu di hari ke-8. Kemudian kita tambah ke atas min, ke bawah positif. Contoh di sini hari ke-6 min 1,5, min 2,5. Kemudian ke bawahnya ada 1,5, 2,5 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai Y dikali X. Ini min 1,88, ini dicari dari perkalian, yaitu Y di sini 29 dikali min 6,5 mendapatkan hasil min 188,5. Terus di sini 26 dikali min 5,5 hasilnya min 143 dan seterusnya sampai ke bawah, itu hasilnya 390 dan dijumlahkan, ditambahkan semua dari hari ke-1 sampai hari ke-14, jumlahnya itu adalah 136. Kemudian ini X kuadrat di sini tinggal dikuadratkan, min 188,5 dikuadratkan menjadi 4,25 dan ke bawah seterusnya min 143 akar 2 30,25 dan seterusnya. Kemudian ditambah mendapatkan hasil 227,5. Kemudian kita masukkan ke rumus di sini. Rumus di sini sudah tertera nih. Kita masukkan jumlah pelanggan di sini berarti 464 dibagi jumlah harinya. Kita kan punya hari 14, otomatis 14
yaitu 464 dibagi 14 yaitu 33,14. Kemudian ini B-nya itu adalah nilai Y dikali X. Jumlah nilai dikali X yaitu jumlahnya 136 dibagi 227,5 itu mendapatkan 0,59. Jadi persamaan tren di sini adalah yaitu 33,14 ditambah 0,59 X. Kemudian ke materi selanjutnya yaitu menentukan metode terbaik. Di sini kan kita sudah mendapatkan nih rumus metode semi rata-rata di sini sudah mendapatkan 33,57 ditambah min 0,12 dikali X. X di sini kan belum diketahui. Oke, lanjut, ini Y di sini sudah tertera ya, berarti data pelanggannya itu. Terus kemudian ini X-nya itu nilai X-nya yang sudah ada di metode semi rata-rata. Kita cari nih nilai Y-nya, Y aksennya di sini. Ini 33,93 di sini. Carinya itu dari rumus ini, dari rumus metode semi rata-rata. Kita tinggal dikali aja min 0,12 dikali min 3, hasilnya berapa, kemudian ditambah 33,57 dan kita mendapatkan hasil 33,93. Sama aja dengan hari kedua, min 0,12 dikali X. X di sini kan min 2 dikali min 0,12 dikali min 2, hasilnya berapa, kemudian ditambah 33,57 dan mendapatkan hasil 33,81. Oke, terus kemudian di sini kita cari Y sama Y dikurangi Y aksen di sini. Ya di sini kan dari hasil data pelanggan, berarti 29 dikurangi 33,93 mendapatkan hasil min 4,93. Kemudian lanjut 26 dikurangi min 33,81 mendapatkan hasil 7,81. Nah, kemudian di sini kita kuadratkan dari hasil Y di sini nih. Min 4,93 kita kuadratkan dan mendapatkan hasil 24,30. Kemudian min 7,81 mendapatkan hasil 60,99. Kemudian min 6,69 44,75. Dan kita totalkan semuanya, ditambahkan mendapatkan hasil ini 1842,51. Lalu menentukan metode terbaik dan menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil di sini kan sudah mendapatkan rumus 33,14 ditambah 0,59. Di sini kita mencari nilai Y-nya. Di sini adalah berarti 0,59 dikurangi min 6,5 dan mendapatkan hasil 29,30. Dan seterusnya 0,59 dikali 26 kemudian ditambah 33,14 dan mendapatkan hasil 29,89. Kemudian Y di sini adalah Y dari pelanggan 29 kemudian dikurangi 29,30 mendapatkan hasil min 0,30. Kemudian 26 dikurangi 29,89 mendapatkan hasil min 3,89. Terus kemudian lanjut ke Y dikurangi Y aksen dan dikuadratkan. Di sini akar dari min 0,30 mendapatkan hasil 0,09. Min 3,89 kita mendapatkan hasil 15,13 dan kita jumlahkan mendapatkan hasil 1698,40. Di sini menentukan metode terbaik. Metode terbaik adalah metode yang memiliki nilai angka terkecil. Di sini semi rata-ratanya sudah mendapatkan hasil 1842,51. Kuadrat terkecilnya adalah 6198,40. Pada metode tersebut yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil. Karena kenapa? Karena memiliki nilai angka terkecil. Lanjut ke variasi musim dengan
semua metode rata-rata. Di sini sudah mendapatkan rumus yaitu dari persamaan trennya yaitu 33,14 ditambah 0,59 dikali X. Lanjut ke contoh indeks musim. Di sini sudah ada hari, pelanggan, Y, indeks musim, dan perhitungan. Hari di sini kan sudah diketahui data dari hari pertama sampai hari ke-14. Kemudian dari pelanggan di sini juga sudah diketahui dari data pelanggan hari ke-1 sampai hari ke-14 dengan jumlah 464 pelanggan. Ya, di sini sudah ada di metode rata-rata. Boleh dilihat dari slide sebelumnya. Kemudian kita cari nilai indeks musimnya. Dan perhitungan di sini adalah pelanggan dibagi aksen dikali 100. Contoh, 29 dibagi 29,30 dikali 100 mendapatkan hasil 98,97. Lalu contoh kedua, 26 dibagi 29,89 dikali 100 mendapatkan 86,98 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi ini, yang pertama adalah metode tren yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil. Persamaan tren yaitu 33,14 ditambah 0,59 dikali X. Kemudian indeks musim rendah pada hari ke-9 dan hari ke-13. Kemudian indeks musim tinggi pada hari ke-6 dan hari ke-14. Segitu dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.